Kata kelam mungkin bisa dipakai untuk menggambarkan situasi Indonesia selama pandemi, perjuangannya, kesulitannya, dan lain-lain. Tapi untungnya di akhir tahun 2021 banyak juga informasi-informasi pelipur lara dari dunia olahraga. Tidak hanya kesenangan karena bisa menggelar berbagai event olahraga atau pesta olahraga secara offline, tapi para atlet Indonesia juga menambah kebahagiaan masyarakat dengan unjuk gigi menyumbangkan prestasinya. Walaupun, ternyata masih banyak yang dah lah. Tahun ini kita dibuat bangga, pakai banget ya, sama prestasi pasangan ganda putri badminton Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Wah, keren banget deh, mereka berdua berhasil menyumbangkan satu-satunya medali emas bagi kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Segala puja-puji dilayangkan setelah mereka berhasil menaklukkan pasangan Tiongkok dengan skor 2-0 tanpa balas. Wih. Tapi kalau takarannya adalah kuantitas, kontingen Paralimpik Indonesia menorehkan prestasi yang lebih luar biasa. Kalau kontingen Olimpiade Indonesia menyumbangkan total 5 medali dengan jabaran 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Nah, dari ajang Paralimpik nih, Indonesia memperoleh total 9 medali. Wih, hasil akumulasi dari 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Tapi kok kesannya nih, tim Paralimpik Indonesia kurang kesorot ya. Apresiasi bangsa buat Leani Ratri Oktila, Halimatus Sadiah, Hari Susanto, Ninengah Widiasih, Sabto Yogo Purnomo, David Jacobs, Suryo Nugroho, Deva Andri Musti, dan Freddy Setiawan seakan kayak ketutup gitu sama hebohnya bonus yang didapat Gracia Poli dan Apriani Rahayu dari sana sini. Apakah ini pertanda diskriminasi? Harusnya enggak ya. Toh Presiden Jokowi juga menjanjikan jumlah bonus yang sama kok antara kontingen Olimpiade dan Paralimpik. Setelah penantian 19 tahun, Indonesia akhirnya menjuarai Piala Thomas 2020. Tapi ngomong-ngomong soal bonus nih, ada lagi kejadian viral yang menyita perhatian publik dan lagi-lagi dari cabang olahraga tepok bulu. Pemain tunggal putra badminton Indonesia, Jonathan Christie, atau aku sih manggil akrabnya Jojo ya. Nah, Jojo ini jadi pusat atensi kali ini. Gara-gara apa? Gara-gara unggahan foto bermain badminton bersama Presiden Joko Widodo di akun Instagram pribadinya. Tapi captionnya nih yang jadi pemicunya. Menimbulkan interpretasi yang beragam dari netizen Indonesia. Yang jelas unggahan ini dianggap kode yang merujuk pada bonus atas keberhasilan Indonesia menjuarai Piala Thomas setelah 19 tahun lamanya. Menpora menegaskan pemberian bonus kepada para atlet harus dilakukan hati-hati dan mengikuti aturan. Opini pun terbelah, ada yang menghujat, ada pula yang mendukung. Namun yang paling mencuri perhatian adalah respon dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Beliau bilang gini, Piala Thomas bukanlah ajang yang bergengsi seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Jadi tidak selayaknya atlet mendapatkan bonus. Dunia olahraga kayaknya nggak beda ya sama kehidupan cinta para remaja yang ternyata ada-ada aja deh drama di mana-mana. Gak percaya? Satu lagi nih buktinya. Indonesia gak bisa mengibarkan bendera nasional di semua ajang olahraga yang melibatkan WADA kecuali Olimpiade dan Paralimpiade. FYI, WADA adalah World Anti-Doping Agency atau Badan Anti-Doping Internasional. Tugasnya memastikan para atlet bebas dari doping sehingga meningkatkan kesehatan, keadilan, dan kesetaraan antar atlet di seluruh dunia.
gara-gara lalai atau nyepelein teguran. LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia tidak memberikan klarifikasi sampai batas waktu yang ditentukan atas surat teguran yang diberikan tanggal 15 September. Dan hasilnya, sedih banget, Indonesia dikenai sanksi pertanggal 7 Oktober karena dianggap tidak patuh dengan penerapan program pengujian efektif. Sindiran keras pun diberikan banyak pihak, salah satunya dari Taufik Hidayat, mantan pemain tunggal putra badminton Indonesia, melalui akun Instagramnya. Kesel lah, karena efek sanksi ini terlihat nyata banget ketika Indonesia menghancurkan Tiongkok 3-0 di partai puncak Piala Thomas. Meskipun katanya udah berusaha semaksimal mungkin, kayaknya ini bakal menjadi PR besar di depan mata. Karena nyatanya, di ajang sepak bola antar negara ASEAN, Evan Dimas dan kawan-kawan belum juga bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Tapi tenang, bendera Indonesia masih bisa berkibar di Pekan Olahraga Nasional di Papua. Keren kan? Dari lintasan atletik, DKI Jakarta menambah medali di... Gelaran olahraga bertaraf nasional ini menjadi salah satu pelipur lara bagi para insan olahraga, baik para atlet, event organizer, maupun penikmat olahraga dalam negeri. Setelah berkutat cukup lama dengan pandemi yang menyebabkan bermacam gelaran olahraga tidak bisa dilangsungkan secara offline, PON Papua selayaknya oase di tengah gurun pasir yang membasahi dahaga penikmatnya. Widih, bisa dibilang event olahraga 4 tahunan antar provinsi ini berlangsung dengan cukup sukses. Tidak hanya menikmati persaingan antar atlet dalam negeri, para penonton pun disuguhi tontonan berkelas nan megah saat pembukaan maupun penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-20 ini. Namun, tetap ada namunnya nih ya. Selayaknya cerita siklus anak manusia selalu ada hitam di balik sisi putihnya kehidupan. Widih, megahnya sarana dan prasarana penunjang PON 20 ternyata masih meninggalkan permasalahan bagi beberapa warga Papua. Massa yang berjumlah ratusan berkumpul di depan kantor Bupati Jayapura hari Senin tanggal 20 Desember. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun jalur alternatif dari Kampung Netar, Kampung Yabaso hingga ke Dermaga Yohokolo di pinggiran Danau Sentani Jayapura. Beruntung pemerintah kabupaten merespon dengan cepat sehingga nota kesepakatan tercapai dengan perjanjian pembayaran sejumlah 1 miliar di bulan ini dan sisanya pada triwulan 1 tahun ke depan. Semoga para warga segera mendapatkan hak mereka ya, seperti yang sudah diperjanjikan. Jangan sampai event berskala nasional malah menimbulkan masalah bagi sesama anak bangsa. Jadinya kan bikin malu ya di dunia internasional. Kayak itu tuh, unboxing motor Ducati di Mandalika. Demi kepentingan viral semata, jadi heboh deh sedunia jagat maya. Memang meninggalkan berbagai kenangan. Seperti yang sudah Nitya bilang tadi, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang bikin mengernyitkan dahi, dan ada pula yang bikin hahaha. Yang jelas 2021 menyimpan berbagai cerita unik yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk dipetik. Semoga di tahun depan semua doa dan harapan terbaik akan menjadi nyata. Indonesia menjadi lebih mulia. Akhir kata, Nitya mengucapkan selamat Hari Natal 2021 bagi yang merayakan. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan. I'll see you in 2022. Bye-bye.